Buset, cewek sendirian naik gunung. Edo pun bertanya dalam hati, kira-kira makhluk apa ini? Pelataran datar yang di sana terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan, Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Bang, kapan lagi konten pendakian? Bang, cerita tentang pendakian lagi dong. Oke, jadi konten kali ini khusus buat kalian yang request dari kemarin-kemarin. Dan juga kan sebentar lagi mau libur tahun baru nih. Semoga dapat menemani liburan kalian. Sekali-sekali trending dong. Jadi guys, di episode kali ini ada sebuah cerita yang menurut gua Wah, gila sih. yang ditulis oleh Bang Ipen Alzikra tentang pendakian di Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Ipen Alzikra yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. Sama, jangan lupa follow Instagram gua Daryl Aditya atau RJ5 Official karena nanti bakal ada info-info seputar giveaway. So, gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Panggil aja namanya Edo. Walau masih sangat muda, tapi kalau soal urusan alam gak usah diragukan lagi. Selain itu, kepekaan kebatinan Edo juga sungguh luar biasa. Ini adalah kisahnya ketika gagal muncak di Gunung Kerinci Jambi via Tugu Macan, Desa Kresik Tuo. Pendakian ini Edo lakukan bersama 3 orang teman lainnya yang sudah disamarkan dalam cerita kali ini. Keempat pendaki itu berasal dari Kota Lahat, Sumatera Selatan. Sebut aja namanya Tony, Aulion, dan Chandra. Hari ini alam sangat bersahabat. Terlihat langit yang cerah dihiasi oleh beberapa awan sambil melewati perkebunan teh yang berudara sejuk. Mereka berempat menumpangi mobil pick-up untuk menuju Tugu Macan. Dan setelahnya lanjut berjalan kaki kurang lebih selama 1 jam. Setelah tiba di pos pendaftaran, Edo beristirahat, melakukan ibadah terlebih dahulu. Dan setelah semuanya beres, sedikit lagi mereka akan melangkahkan kakinya ke Gunung Kerinci yang gagah ini. Tapi rasa was-was muncul begitu saja. Edo coba tepis rasa itu sambil berdoa dalam hati, minta keselamatan dari detik ini sampai saat pulang nanti. Setelah mengikuti penjelasan soal rute, keselamatan, pemahaman jalur, dan lain-lain, akhirnya pendakian pun mereka mulai. Pendakian kali ini mereka lakukan di sore hari karena berharap saat fajar nanti mereka sudah menikmati indahnya mentari pagi, mahakarya Tuhan. Posisi Edo dalam pendakian ini adalah sebagai sweeper karena memang ini pertama kalinya ia akan menapaki puncak tertinggi di Pulau Sumatera. Tujuan utamanya sendiri adalah untuk menjaga mereka yang ada di depannya.
Ya walaupun harus sampai puncak paling terakhir, tapi itu adalah tugas Edo yang udah ditunjuk oleh mereka sebagai penjaga rombongan. Kita ngecamp di mana nanti? Yang jelas lewatin dulu pohon bolong. Oh, oke. Shelter 2 apa 3 enaknya? Bebas lah, bebas. Kini pintu R10 sudah ada di hadapan mereka. Terlihat sebuah gapura dengan 4 tiang warna putih yang sayangnya udah banyak coretan dari pendaki-pendaki yang tidak bertanggung jawab. Seakan-akan menjadi papan untuk mengabadikan nama mereka. Atap segitiga berwarna hijau itu bertuliskan, "Selamat datang wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblak." Di sini ada petugas yang mengecek tiket, kartu identitas, logistik, sama hal-hal lainnya. Dan dimulailah petualangan pada kali ini. Selamat datang. Kerinci menyambut kita. Kuatkan langkah, jaga perilaku dan selalu berdoa dalam hati sampai kita sujud besok hari di puncak Kerinci. Semangat, semangat! Kini mereka sudah sampai di depan pintu rimba. Terlihat hutan belantara yang sangat lebat dengan ciri khas treknya yang mulai menanjak. Di sini mental dan fisik siap untuk digembleng karena memang hutan yang istimewa ini juga merupakan habitat dari harimau Sumatera dan beberapa hewan lainnya. Sepanjang jalur ini sangat disarankan untuk tidak beristirahat lama-lama, apalagi buat ngecamp, sangat tidak diperbolehkan. Setelah melewati jalur bebatuan, sampailah mereka di Pesanggerahan 1. Istirahat sejenak untuk atur nafas. Baru aja sebentar nafas, pemimpin rombongan udah mulai ngajak jalan lagi. Memang di area ini juga dilarang untuk berlama-lama karena ada harimau yang masih berkeliaran dan juga kankeran rimba ini jangan ditanya lagi. Alam kini sudah gelap menandakan masuknya waktu maghrib. Namun mereka masih tetap melanjutkan perjalanan hingga mengabaikan ibadah karena memang rawannya area ini. Sholat nanti di jamak aja lah, bisik Edo dalam hati. Namun di saat senja ini perubahan mulai terasa. Banyak terdengar suara teriakan pendaki lain dari arah atas maupun dari arah bawah. Suara itu dari segala arah, tapi di sini Edo ingatkan kepada yang lain untuk tetap fokus saja berjalan dan abaikan jika ada suara apapun. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai tuh di shelter Bangku Panjang. Langsung si Edo lempar carrier dan rebahin badan karena memang udah mulai letih. Antara sadar dan tidak sadar karena memang lagi lelah. Tiba-tiba aja si Edo ini ngeliat ada pendaki cewek sendirian yang baru sampai tepat di jalur mereka. Kak, boleh gabung ya? Aku sendirian. Hayu, hayu, mari. Buset, cewek sendirian naik gunung. Edo pun bertanya dalam hati, kira-kira makhluk apa ini? Tapi cewek itu malah menatap Edo dengan tersenyum. Siapa namanya yuk? Pendaki dari mana? Vika kak, dari Lahat. Loh, satu kota dong kebetulan. Lahat di mananya? Iya kak. Ya udah, bareng aja yuk. Edo merasa ada yang ganjil dengan wanita ini. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kini posisi Edo masih di belakang dan di depannya ada si Vika, cewek yang masih membuat Edo kebingungan. Manusia atau bukan?
Disorotlah cahaya headlamp untuk nerangin jalan. Sama si Edo ini pengen tahu, kira-kira kakinya Vika ini nginjek tanah atau malah melayang. Baru mau mastiin, tiba-tiba aja langkah kaki di depan Edo ini malah berhenti, sehingga si Edo ini malah nubruk bagian belakang carrier orang yang ada di depannya. Di situ si Vika malah tersenyum sambil bilang kayak gini. Nampakkan kakiku, Bang. Edo kaget bukan main dengan ucapan Vika. Gimana mungkin ini orang bisa tahu apa yang dia pikirin saat itu? Dan di situ jugalah Edo berpikir, sepertinya cewek ini bukan orang sembarangan. Malam ini mereka sedang menyusuri ganasnya jalur trek rimba Gunung Kerinci. Makanya gak heran kalau suara nafas ngos-ngosan makin kedengeran. Ditambah lagi si Edo ini masih banyak pertanyaan mengenai wanita yang ada di depannya. Tapi anehnya apa yang dipikirin sama si Edo seakan-akan bisa dibaca sama si Vika. Udahlah. Kata Edo coba buang jauh-jauh pikiran negatifnya tentang si Vika. Setelah beberapa jam mereka mendaki dan menempuh jalur ini, akar-akar pohon menghiasi terjalnya trek ini yang seakan-akan seperti menjadi cakar dari makhluk astral. Pepohonan kokoh yang berdiri di kiri maupun di kanan menambah kesan horor pada malam ini. Kini mereka sudah sampai di pohon bolong yang menandakan sudah berada di area pesanggerahan 2. Kita break dulu semua. Wow, jalurnya gile. Ngopi dulu lah yuk, ngudut-ngudut. Jangan bro, lanjut aja. Jangan di sini kalau mau istirahat lama-lama. Tarik nafas aja, kita ngecamp di atas. Oke, istirahat jangan lama-lama, 15 menit aja ya. Pemimpin memberi waktu untuk beristirahat. Di sini si Edo ngeliat kalau si Vika itu lagi natap dia. Dan gak lama mereka berdua pun saling tatap-tatapan. Di situ terlihat senyum jelas dari si Vika. Gak lama Edo pun minum karena memang dia lagi haus. Sejauh ini mereka gak ketemu sama satupun pendaki lain. Dan mereka juga udah gak denger tuh suara-suara dari pendaki lain. Cukup terasa ganjil perjalanan kali ini menurut Edo. Mulai dari siapa sebenarnya gadis ini, apa dia makhluk yang sengaja menemani gua pada kali ini, hingga tidak adanya gangguan dari makhluk buruk rupa dalam pendakian kali ini, pikir Edo saat itu. Teman-teman yang lain lagi menikmati kebulan asap rokok mereka. Sementara si Vika, wajah cewek itu sekarang hanya diem aja, tertunduk kayak lagi mikirin sesuatu. Entah apa yang dipikirkan. 15 menit berlalu, bahkan ngaret. Saking enaknya istirahat, gak terasa udah hampir 35 menit. Ketua tim pun mengajak agar kita segera melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba aja si Vika ini ngomong, "Udah, kalian duluan aja, nanti biar dia menyusul." Dan disinilah ujian sebagai sweeper datang. Edo harus... Dan disinilah ujian sebagai sweeper pun datang. Edo harus menjaga yang lemah agar tidak tertinggal. "Kalian duluan lah, biar aku yang bareng sama si Vika ini," ucap Edo saat itu. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga melanjutkan pendakian. Sementara si Edo masih nungguin cewek misterius ini. Hingga bayangan dari mereka bertiga sekarang udah gak terlihat lagi. Langkah mereka pun udah gak kedengeran lagi. Di sini Edo coba memecah keheningan. "Yuk, ayo gak apa-apa kan?" Wanita itu cuman geleng-gelengin kepalanya aja. "Kapan mau lanjut jalan yuk? Kita udah ketinggalan jauh nih." Ayo jalan. Saat dia angkat wajahnya,
terlihat sangat putih pucat dan diiringi oleh senyumnya yang kini berbeda. Kenapa nih cewek kok rada berubah ya? Duh, jangan-jangan kena hipo lagi, pikir Edo saat itu. Karena memang udara yang dingin di ketinggian yang udah hampir setengah gunung. Gak lama, tangan Edo megang tangan si Vika nih buat narik dia dari duduknya. Di situ Edo ngerasa tangannya si Vika ini dingin banget. Ditambah lagi, muka si Vika itu semakin pucat kayak mayat. Jalan yuk kak. Edo pun semakin merasa aneh dengan si Vika. Siapa sebenarnya wanita ini? Saat lagi mikirin tentang Vika, tiba-tiba aja si Vika manggil Edo. Kak Edo. Tunggu, kok kamu tahu namaku? Ya taulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika. Temenin gimana maksudnya? Temenin pendakian Vika lah. Masa temenin mati? Hush, kita di gunung itu jaga omongan. Iya Kak Edo, ayo jalan. Vika mau cerita nih sama kakak sambil jalan. Siapa sebenarnya yang saat ini sedang jalan dengan Edo? Manusia atau jin? Mereka berdua memanjat tebing yang lumayan terjal. Untungnya di situ udah ada tuh tali buat mempermudah pendakian. Terima kasih buat yang telah memasang tali ini, karena memang itu mempermudah kami para pendaki yang melewati jalur rimba ini. Kini setelah mendaki, mereka sampai di lereng yang lumayan landai. Hutan digantikan dengan hamparan ilalang yang sangat luas, dan tanpa Edo sadari, ternyata ini sudah bukan alam manusia lagi. Karena memang kalau di jalur Gunung Kerinci, ketika sampai di titik ini, tidak akan ditemukan hamparan ilalang yang luas seperti ini. Bunga-bunga liar banyak menghiasi di tepi jalur, dan tanpa Edo sadari juga, di sini sudah mulai kelihatan terang remang-remang, yang tandanya matahari pagi sebentar lagi akan terbit. Edo juga menceritakan apa yang dialami saat itu benar-benar nggak aneh ataupun ada kejanggalan sama sekali. Terasa kayak normal-normal aja gitu. Mereka terus berjalan sambil si Vika ini terus menceritakan mengenai siapa dirinya. Tangga tanah yang rapi juga bersih, seakan-akan dibentuk oleh manusia. Setelah melewati tangga tersebut, akhirnya mereka tiba di sebuah bukit. Pelataran datar yang di sana terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Vika Bawesti Pradita Dewi, lahir Lahat 12 Februari 97, wafat Kerinci 2016. Namun, makam di tanah ini masih terlihat baru karena memang di situ tanahnya masih basah dan juga bertaburan bunga-bunga yang masih segar. Edo kaget dengan apa yang dilihatnya. Sambil terbata-bata, dia menatap Vika. Itu nama kamu? Ini kuburan Vika kak. Vika selama 4 tahun ini sendiri kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Vika temukan. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo, sampaikan maaf Vika ke mama, juga ke keluarga Vika, karena tidak sempat berpamitan juga berbohong waktu pergi ke sini, dan tidak pernah bisa kembali lagi berkumpul bersama mereka. Iya yuk. Jangan panggil Ayu kak, panggil saja Vika. Vika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan maaf Vika ke mama. Isak tangisnya membuat Edo meneteskan air mata. Malang betul nasib gadis ini. Karena menurut dia sudah 4 tahun dalam kesendirian di alam ini.
Vika adalah mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang. Dia kelahiran Lahat. Dan pada saat itu dia melakukan pendakian ke Gunung Kerinci bersama dengan teman-temannya tanpa izin orang tuanya. Ya karena dia udah tahu kalau minta izin gak bakal dapat restu dari kedua orang tuanya. Makanya dia pergi tanpa doa dari ibunya. Ketika Vika bercerita kepada Edo, dia mengatakan benar-benar sangat menyesal, terutama ke keluarganya. Karena memang dia sudah susah payah ngebesarin Vika, tahu-tahu pupus begitu saja harapan mereka. Karena kebohongan yang tidak akan mereka restui jika saat itu Vika berpamitan dengan jujur. Setelah bercerita, dia meraih tangan Edo untuk berjabat tangan, diiringi juga oleh senyum di wajahnya Vika. Hingga tidak lama, semuanya menjadi gelap. Pagi itu, Edo udah dikelilingin sama 3 orang sahabatnya dan juga ada beberapa pendaki lain yang nemuin dia pingsan di jalur terjal sebelum shelter 1. Masih dalam keadaan bingung, mual, dan juga pusing, semua suara kedengaran gak jelas pada saat itu. Hingga akhirnya jadi normal kembali setelah Edo minum air mineral yang dikasih sama temennya. Bro, kamu gak apa-apa? Mana si Ayu Vika? Udah, ayo kita semua turun aja, pulang. Ya Ayu itu mana? Udah, ayo pulang aja. Si Vika itu udah turun duluan tadi. Kamu kuat turun gak, Dok? Bisa, ayo. Turunlah mereka semua meninggalkan Gunung Kerinci. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kota tercinta, tanah kelahiran mereka, kota Lahat. Keesokan harinya, si Edo ini nyari alamat rumah si Vika dan baru sore lah tuh ketemu. Sambil bersilaturahmi, di situ Edo menceritakan kejadian Vika ke keluarganya. Tak terelakkan, tangis haru terjadi pada saat itu. Sebelumnya, keluarga Vika emang udah tahu mengenai hilangnya Vika dalam pendakian Gunung Kerinci. Karena emang ada temennya yang ngasih tahu kejadian pada saat Vika hilang di Gunung Kerinci. Keluarganya juga sudah melakukan berbagai upaya, namun hasilnya tetap nihil. Mereka hanya berharap agar Vika dapat kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Setelah semuanya disampaikan, Edo pun pulang dan keesokan harinya si Edo ini ditelepon sama mamanya Vika untuk menghadiri pemakaman Vika yang kosong. Pemakaman ini dihadiri oleh keluarga besar Vika, Edo, dan juga ketiga sahabatnya. Demikianlah akhir cerita dari pendakian Edo di Gunung Kerinci. Pendakian 1 tahun lalu, tanggal 12 Februari 2019, di mana ternyata hari itu bertepatan dengan tanggal ulang tahun Vika Bawesti Pradita Dewi. Doa akan selalu terpanjatkan untukmu, gadis alam. Damailah dan beristirahatlah dengan tenang. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Edo yang ditulis oleh Bang Ipen Azikra, di mana banyak pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sebuah pengingat bagi kita agar selayaknya meminta izin kepada orang tua ketika ingin berpergian kemanapun. Karena siapa tahu itu adalah pamit terakhir Anda kepada orang tua. Ya, namanya juga hidup, siapa yang tahu. Tim RJ5 juga mendoakan semoga amal ibadah Vika dapat diterima di sisinya. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih kepada Bang Ipen Azikra yang telah mengizinkan RJ5 mengisahkan cerita ini.
Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.